Satu-satunya manusia di muka bumi ini yang dinobatkan sebagai raja di stasiun televisi cuman Roy Suryo. Di mana-mana orang kalau dinobatkan jadi raja itu di istana, di kerajaan, kan begitu. Stasiun TV. Ini ya kan. Jujur aku bilang waktu aku nonton acara Rakyat Bersuara, ini settingan ini. Karena apa? Ku tengok pun di situ Aiman Wicaksono ketawa-ketawa. Aduh, Aiman. Ainus. Aku udah tahu arah dukungan kalian kemana, ya kan? Tapi jangan ketara kali. Masa menobatkan seorang raja di stasiun TV diperbolehkan, apalagi calon rajanya itu tersangka. Aduh, nggak berbau kali si acara kalian, tapi coba mau dibilang, ya kan? Ini kan memuaskan kadrun, kaum keledai, anak-anak onta, dan juga anak-anak dajjal. Oh, anak dajjal senang lihat ini, senang sekali. Akhirnya juga kita menjadi raja. Aduh, jujur aja aku bilang, Andi Aswan itu, nggak tahu ya, mungkin maksudnya ini mau menyinggung Andi Aswan. Mungkin karena Andi Aswan adalah putra asli Makassar, makanya dibikin drama seperti itu. Kan begitu, adalah seorang tokoh, ya kan? Ya, aku kurang tahu ini tokoh Bugis atau tokoh Makassar, kan begitu. Ya, membawa sertifikat yang menyatakan bahwasanya Roy Suryo itu layak untuk menjadi raja. Jujur aku bilang, kalau sempat Andi Aswan itu orang Batak, kalau si Roy Suryo itu akan gelar kerajaan dari Batak, jujur, aku yang akan langsung mengobrak-abrik Rakyat Bersuara. Nggak terima lah. Apalagi jujur aja aku bilang Roy Suryo mau dikasih marga, oh nggak sudi. Kalau mau dikasih marga apa, ya kan? Tapi jujur aku bilang, ya, manusia seperti Roy Suryo ini, ya, adalah manusia yang mengatakan dirinya katanya darah biru, tapi dia sendiri pun juga adalah orang yang merusak budaya. Kemana-mana bawa wayang, dan wayang itu dia pergunakan untuk memfitnah, menuding, menjelek-jelekkan, merendah-rendahkan. Kalau wayang itu kan biasanya ada tokoh pewayangan itu kan, ada Petruk, ada Gareng, ada Semar, dan lain sebagainya, kan begitu. Dia bikin wayang yang mukanya gambar dia sendiri. Baju biru, bayangkan kalian wayangnya pakai baju biru. Kenapa harus biru? Kenapa nggak merah? Ya, jadi gini aja lah, ya Roy Suryo. Kalau kau mau rusak budayamu, jangan budaya Makassar. Buktinya apa? Buktinya banyak pemangku adat dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Makassar dan Bugis, ya, itu mengecam perbuatan yang kalian lakukan bersama Oom yang kalian bilang namanya si Betel. Jujur gue bilang, ya, Betel ini setelah ku tracking, ternyata dia adalah pembenci Jokowi sejati. Ya, yakin awak, ya, yakin kalau si Betel ini memang betul-betul sebagai pemangku adat dan dia bisa menobatkan beberapa orang raja, ya, yang dia nobatkan Rismon, Tipa, Abraham Samad, setelah itu Egy Sujana, bisa jadi raja itu semua dibikin. Dan bersertifikat. Jadi begini, dari sini kalian bisa nilai bagaimana kelompok ini bukan hanya merusak pikiran masyarakat, bukan hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tapi mereka juga sudah merusak tatanan budaya, mereka merusak nilai-nilai budaya, mereka sudah merusak, ya, warisan dari leluhur kita. Coba wayang itu, jujur gue bilang, aku ini penikmat budaya seni, ya, budaya dan seni, apalagi dari suku Jawa. Kalian kalau tengok kemarin itu Opung Parbelak live di Sukabumi, yang punya nyanyikan apa? Lagu-lagu Jawa, lagu-lagu campur sari, lagu-lagu Sunda, bukan hanya lagu Batak. Kan begitu. Memang kemarin itu, maaf ya, aku nggak ada penyanyi lagu Batak. Masa sih aku di rumah nyanyi lagu Batak, di kedai aku nyanyi lagu Batak, di acara pesta-pesta nyanyi lagu Batak juga bersama kawan-kawan? Enggak kan? Artinya apa? Ada pluralisme. Bagaimana kita bukan hanya sekedar menghargai budaya
saudara kita, tapi juga kita harus bisa mencintai budaya daripada saudara kita. Itu dia. Ya, jadi aku sangat tidak setuju dengan yang dilakukan Roy, ya, merusak budaya sendiri, yaitu pewayangan. Nah, ini dia rusak budaya dari suku lain. Dengan cara apa? Dengan cara main drama, seolah-olah dia itu adalah raja, dinobatkan sebagai raja. Kok menobatkan seorang raja? Ya, teman-teman dari Makassar, saudara-saudara Makassar, kok nggak ada yang hadir? Cuma Om Betel doang yang hadir. Yang mana yang lain mana? Enak aja ngasih sertifikat itu. Aku mau nanya dulu, itu sertifikat itu tanda tangannya asli atau palsu? Yang ada tanda tangannya, aku bukannya bilang apa, aku takutnya ada tanda tangan kan, diketahui, ya, pembuat mengetahui, saksi itu dia tanda tangan semuanya. Contohnya lagi ketua, sekretaris, ya kan, setelah itu mengetahui, dia itu empat-empatnya itu tanda tangan. Udahlah Om Betel, jujur aja aku bilang, udah dari situnya aku. Kalau masalah tanda tangan, aku ini bisa menandatangani lebih daripada 1000 tanda tangan, udahlah ya. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana marahnya tokoh-tokoh adat, ya, sehingga mereka mengadakan pertemuan di Sulawesi Selatan di sebuah kafe, ngumpul itu, ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat dari Makassar. Ya, mereka membuat sebuah pernyataan yang memang betul-betul mengecam dan juga mengutuk apa yang dilakukan oleh si Betel ini. Nah, dari sini kita tahu bahwasanya mereka sendiri pun juga tidak mengakui si Betel ini. Masa rakyat bersuara mengakui? Berarti acaranya acara kaleng-kaleng lah, ya kan? Orang kayak gitu bisa dipersilakan masuk. Maunya kalau memang ada acara seperti itu, ya, disetting seperti itu, sewa orang, kan begitu, paling nggak ada 10 orang sebelah kanan, 10 orang sebelah kiri, biar orang-orang yakin bahwasanya ini adalah utusan kerajaan Guatalu, ya. Dan juga Roy Suryo bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya dia adalah orang yang berhak. Coba pikirkan kalian, Roy Suryo dipanggil yang mulia, mana pernah ada sejarahnya tersangka dipanggil yang mulia? Biasanya dipanggil yang mulia itu hakim yang mulia, hakim yang mulia, maaf yang mulia, interupsi yang mulia, izin yang mulia, kan begitu. Ini masa manggil yang mulia sama tersangka, dari mana jalannya? Aduh. Jadi di sini kita bisa lihat, ya, bahwa Roy Suryo bukan hanya merusak, ya, merusak data, merusak informasi, dan juga merusak kebenaran yang menyatakan ijazah Bapak Joko Widodo itu asli, mereka bilang palsu. Ya, ternyata mereka juga sudah merusak kebenaran bahwasanya Roy Suryo yang tidak layak sedikit pun untuk menjadi raja, rela untuk menjadi raja palsu. Raja palsu nih. Waduh, Roy Suryo. Tapi sebentar dulu. Yang jadi pertanyaan dalam pikiranku, kalau misalnya dia jadi seorang raja, raja itu kan harus punya putra mahkota. Yang jadi putra mahkota siapa? Kok sampai situ nggak tahu juga. Ya kan, memang begitu kan, yang namanya raja kan harus ada putra mahkota untuk melanjutkan tampuk pemerintahan, kan begitu. Putra mahkotanya siapa ya? Aduh. Jadi capek sebetulnya kita melihat tingkah laku orang ini. Tapi cemana mau kita bilang, ya kan, kalau nggak kayak gini, nggak berwarna televisi kita. Nah, kami pun juga nggak ada lagi kerjaan kami, kan begitu tutup YouTube Nusantara. Aduh. Jadi itu dulu ya, karena Bu Parbela hari ini ingin mau berangkat, ya, kembali ke Sumatera. Sekarang sudah jam 2. Doakan Bu Parbela berangkat dengan selamat dan juga tiba di Sumatera dengan selamat, ya. Itu dulu dari Bu Parbela. Salam NKRI, NKRI harga mati.